Chou Uchukeji Gaban Infinity sudah tayang kemarin episode perdananya. Sesuai janji dan juga saran dari kalian ya, dibahasnya itu setelah episode Zetsu dengan debut Zetsu Catastrom. Bagaimanakah impresi Anda untuk tokusatsu baru satu ini yang menggantikan Super Sentai? Jadi bagi kalian yang udah pada nonton juga, silahkan kasih pendapat di bawah setelah menyimak pembahasan Anda sampai habis tentunya ya. Langsung kita bahas lengkap, ini dia episode perdana dari Super Space Sheriff Gaban Infinity. Serial ini dibuka dengan sebuah penglihatan tentang armada pesawat Galaxy Federal Police yang bertempur melawan armada lain yang dari segi looknya macam alien di sini. Tujuannya demi mencegah Maku Space yang bisa menelan Cosmo Layers. Awal aja udah ada referensi dan juga materi dari Gaban jadul yang masih dibawa ke seri ini, yaitu dimensi Maku ya. Singkatnya, dimensi Maku itu ya dunia gelap atau dimensi iblis ya dalam semesta Space Sheriff Gaban, dan kadang juga suka muncul tuh di franchise Metal Hero, sering disinggung. Yang menarik di sini guys ya, yang membuat kita itu jadi bertanya-tanya, ini udah ganti jadi Gaban atau masih Super Sentai nih? Soalnya terlihat ada 5 Gaban yang mengemudikan 5 Cosmo Gabarion sedang bersiap melompat menuju kapal induk musuh. Cosmo Gabarionnya juga ada 5 ya, dan memakai ornamen yang berbeda-beda yang udah Anda jelasin juga bentuknya satu-satu di pembahasan mainan kemarin. Jadi ada yang saber lah, ada yang drill ya, terus juga ada yang satellite ya. Jadi 5 Gaban di situ kalau kalian lihat, ada yang merah, ada yang silver, ada yang gold, ada yang bronze, dan juga ada yang ungu. Nah, apakah momen ini bakalan terjadi di akhir-akhir episode ini guys ya? Langsung di-spill di sini, jadi nggak kejutan lagi dong guys ya. Adegan lalu berpindah ke Bapak Karel Wiggles. Jadi dia ini adalah Komandan Biro Keamanan Galaxy Federal Police yang terbangun dari mimpinya dan juga berdoa agar Gaban itu dapat mencegah bencana itu sebelum menjadi kenyataan. Jadi penglihatan itu didapat dari si Om Karel ini guys ya. Jadi spesial kayaknya si bapak satu ini ya. Pas bahas trailer kemarin juga deskripsi ofisialnya kan agak misterius ya. Buktinya dia itu langsung dapat penglihatan yang langsung diliatin ke kita di awal penayangan episode perdana. Scene berlanjut ya ke sebuah bumi di abad 21. Diperlihatkan di bumi ini sudah menjadi tempat di mana manusia dan juga alien kini hidup berdampingan. Bagian ini jadi mirip-mirip sama Star Wars lah ya. Makhluk hidupnya itu bervariasi ya. Di Sentai juga ada Deka Ranger atau Q Ranger yang kayak begini. Jadi nggak cuma manusia aja, tapi ya kayak udah bercampur lah sama alien-alien ya. Tentu saja masih ada aja ya pelaku kriminal yang beraksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah hidup berdampingan ini. Jadi ada seorang kriminal dan sepertinya dia itu ya alien gitu ya, bernama Goto, menggunakan Nega Michitari Emolgear untuk mempersenjatai lengannya dengan senjata api. Jadi kemampuan Emolgear-nya tuh ya ini ya. Dan jika diperhatikan, Emolgear-nya itu berbeda dengan yang dipakai sama para Gaban, di mana Emolgear para kriminal ini diperlihatkan berwarna hitam dan juga dikalungin. Ada 2 detektif divisi investigasi pertama ya. Pertama bernama Rikia Wanibuchi dan robotnya bernama Patoran. Kalau nggak salah ini bukan robot si Patoran deh, alien ya. Jadi ya lagi mengejar kriminal alien satu inilah. Tapi si kriminal bernama Goto ini berhasil melarikan diri. Nah disinilah muncul MC kita di seri ini. Seorang detektif lain bernama Reiji Doki dari divisi arsip bersama partnernya juga Emolgear Gekido. Nah pas dilihat di sini, Emolgear itu rasa-rasanya mirip banget sama Gochizo dari Kamen Rider Gabu guys. Dimana mereka itu ya bisa bertingkah imut dan sambil ngomong imo gitu kan ya. Dimana kan Gochizo juga ngomongnya kan nggak gamblang bahasa manusia gitu kan ya. Cuman kayak bahasa-bahasa kayak gitulah, bahasa imut-imut ya. Nah di sini langsung terjadi pertarungan guys ya. Dimana gengnya si Goto mengepung sampai ngangkat si Reiji juga. Ini mah kroco-kroco doang lah. Jadi ada aksi dengan wujud manusia juga yang lumayan asik untuk ditonton. Dimana Reiji dengan pedenya berhasil menghabisi kriminal-kriminal ini. Reiji juga melarikan diri sambil berubah menjadi Space Sheriff Gaban Infinity. Perubahan pertamanya di episode ini, di bagian ini guys ya, melawan kriminal-kriminal kelas kakap. Perubahannya juga cepet guys ya. Aksinya juga cukup oke lah, walau cuma menghadapi kriminal dengan wujud manusia seperti ini. Tapi Reiji itu sampai repot-repot berubah jadi bentuk Gaban ya. Ada juga Emolgear lain yang digunakan Reiji di sini, yaitu Emolgear Tokimeki, yang efeknya itu membuat jantung para kriminal itu ya berdebar-debar dan juga melumpuhkan mereka akhirnya ya. Jadi kayak dipenuhi rasa cinta ya, namanya juga Tokimeki. Kan ada tuh khasiatnya di Excite ya. Reiji berhasil mengambil Nega Emolgear dan hendak menginterogasi si kriminal tadi. Tapi si Rikia dan juga Patoran tiba-tiba narik si kriminalnya ke kapal mereka yang namanya itu Jimangedar Gisiar. Jadi keduanya ini partner yang nyebelin ini ya tentu aja mengenali si Reiji sebagai anggota divisi arsip dan juga yang ngejek dia sekalian ya. Lalu ngebawa kriminal bernama Goto tadi pergi sambil berniat menghapus peran Reiji dari laporan kasus.
Padahal yang paling berjasa di case ini kan si Reiji ya, tapi nyebelin banget Pak. Langsung dapet ana sebelnya sama si Riki Awanibuchi dan juga robotnya bernama Patoran ini. Tapi uniknya, pengisi suara si Patoran itu si Dio di Jojo Pak ya. Jadi suaranya kayak mengintimidasi banget ya. Cocok lah jadi tukang bully juga ya. Langsung ya, ana itu mau kasih pendapat dan juga impresi pertama ana buat si Reiji Doki. Peran Reiji Doki ini sangat penting karena dia yang memegang bendera pertama nih di franchise Project Red ini. Ibarat kayak apa ya? Ibarat kayak Takeshi Hongo-nya lah bisa dibilang ya, atau kayak Goda Yusuke lah di seri Kamen Rider Kuga yang mengawali Heisei di awal-awal kan ya. Nah, sebelum ya pastinya franchise Project Red ini ya berlanjutlah ke seri-seri selanjutnya. Jadi si Reiji Doki ini ya cukup penting lah. Apalagi pasti dimonitoring banget kan performanya. Dan aksi dia yang percaya diri, jagoan, tapi tetap terlihat santai sudah sangat cukup ngasih impresi positif kalau buat Ane ya. Nah, kalau mau bikin MC baik hati ya, yang template teman-teman, ya minimal template-nya ya kayak si Reiji Doki ini aja lah. Jadi nggak usah yang penuh semangat tapi naifnya itu tinggi banget, suka teriak-teriak, ya itu bikin males tentunya ya. Tadinya Ane kira si Reiji Doki bakalan kayak gitu. Tapi ternyata dia itu ya bisa ngasih sisi keren juga kok dengan santainya dia itu ya. Apalagi tadi udah disinisin kan sama dua partner itu yang menyebalkan. Tapi si Reiji ini tuh kayak nggak ambil pusing dan masih bisa bersikap santai, nggak diambil hati ya. Jadi nggak lebay marah-marah pakai ekspresi-ekspresi lebay. Nah kalau kalian gimana nih impresi pertamanya buat Reiji Doki? Berlanjut, Reiji itu menghubungi rekan robotiknya nih bernama Agi. Jadi memang ini kayak ada rasa-rasa kayak Izu lah si Agi ini. Laporan aja gitu kalau dia itu telah mendapatkan Nega Emulgear dan Agi itu mengirimkan sebuah Jiman Gedar GCR ke terminal rahasia. Dan tempatnya itu ada di sebuah pet shop. Jadi kapalnya itu disembunyiin di sini guys ya. Dan si Reiji itu menunjukkan lisensinya gitu ke salah satu pelayan, diketawain gara-gara dia itu dari divisi arsip. Terus ya udah si Reiji itu menerbangkan kapal menuju stasiun luar angkasa Galaxy Federal Police. Dijelaskan secara singkat kenapa divisi arsip itu diremehkan terus-menerus, nggak cuma oleh sesama pihak kepolisian, tapi sama masyarakat luas juga. Diceritakan kalau divisi arsip ini tuh ya seperti tempat pembuangan dan juga pemakan gaji buta. Justru karena diremehkan seperti ini, justru divisi arsip ini tuh dijadikan tempat seksi rahasia tingkat tertinggi guys. Makanya ada alasan juga kan, Reiji yang seorang Gaban, dimana Anda baca deskripsinya, title Gaban itu kan bener-bener sosok yang terpilih banget, bisa ada di divisi ini gitu si Reiji. Di dalam Cosmo Gabarion, selain Agi, ada juga rekannya Reiji bernama Daisuke Date yang diperkenalkan ke kita. Terlihat sudah ada beberapa Emulgear juga di sini, di mana nanti kita itu akan diperlihatkan kemampuannya satu persatu seiring berjalannya cerita ataupun case-case yang dijalanin sama si Reiji ya. Reiji itu menyerahkan Nega Emulgear kepada Agi untuk dimurnikan dan juga dianalisis. Lalu bertanya juga pada para Emulgear lain yang ada di situ, apakah mereka itu tahu asal-usulnya. Yes, memang Anda juga nunggu asal-usul Emulgear ini secara spesifik dijelaskan nantinya itu kayak gimana ya. Jadi benar-benar kayak Gochizo lah Emulgear di sini, di mana interaksi Reiji sama para Emulgear juga jadi mirip sama Soma yang suka ngobrol bareng sama para Gochizo-Gochizonya dia. Tiba-tiba alarm itu berbunyi dan Agi itu ngelaporin kalau ada lonjakan Emulgi negatif yang menyebar di seluruh Cosmo Layers. Lalu di sini kita itu dikasih penjelasan lagi nih lewat Agi. Kalau setiap Cosmo Layer itu berisi dunia paralel seperti bumi. Memang ini yang jadi konsep besarnya di seri ini, yaitu multiverse ya, disebutnya Cosmo Layer. Banyak alam semesta yang kayak tumpang tindih yang disebut Cosmo Layer. Di alam semesta lain, jadi ada bumi yang sangat mirip nih dengan bumi yang kita tinggali saat ini. Tentunya ya di cerita Gaban ini ya. Jadi bumi multiversal disebutnya kalau di sini. Melanjutkan lonjakan energi negatif tadi, sumber lonjakannya itu berada di Multiverse Earth Alpha 8018. Polisi lokal nggak bisa menangani kasus Emulgi ini. Makanya divisi arsip yang harus turun tangan, terutama Reiji ya. Tingkat Emulgi ini tuh bisa menghancurkan seluruh Cosmo Layer juga katanya. Makanya harus cepat ditangani. Saat si Reiji berangkat dengan Cosmo Gabarion menuju dunia itu ya, dia itu teringat sama masa lalunya. Yang kalau kita lihat cukup tragis dilihatin dengan jelas di sini. Di mana ada rekannya Reiji bernama Gato-san yang terbunuh di depan matanya si Reiji. Jadi kayak ditembak terus bucat gitu guys ya. Yang mungkin pastinya diceritainnya nanti ya di tengah-tengah cerita. Penerapan masuk ke dunianya juga diperlihatkan, di mana Reiji itu harus menghubungkan energi positif dari Emulgear ke kapal sehingga dapat melintasi Cosmo Layers. Secara simple, energi positif ya mungkin aja berasal dari Emulgear yang berwarna silver yang digunakan oleh para Gaban. Kalau energi negatif itu berasal dari Nega Emulgear. Emulgear berwarna hitam yang banyaknya itu dipegang sama para kriminal. Seharusnya sih kayak gitu guys ya. Ya briefing-briefingnya keren lah di bagian ini ya, biar kita itu makin paham. Pas Reiji tiba di luar Multiverse Earth Alpha 8018, masih di luar nih ya, planetnya itu diperlihatkan berwarna merah muda.
Ini kenapa? Ya karena akibat dominasi Emolgi negatif. Apa? Mau bilang lagi itu planetnya warnanya magenta kan? Jadi Reiji itu langsung turun untuk menyelidiki dan di sana ada yang namanya itu Peacekeeping Corps. Bertempur melawan pasukan pemberontak gitu yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Hitoshi Kuzumi. Si Hitoshi ini mendeklarasikan ideologinya dan ternyata dia juga memakai Emolgear berwarna hitam bernama Nega Emolgear Hazui. Dimana dengan Emolgear ini si Hitoshi itu punya kemampuan menembakkan bola api abu-abu ke bangunan. Jadi membuat kekacauan itu ya pastinya dimulai ya dan juga pecah. Si Hitoshi ini juga punya seorang adik bernama Miharu yang nyuruh kakaknya ini tuh berhenti. Tapi yang nggak didengar, malah bilang ke adiknya sendiri ini, kamu juga manusia tidak berguna. Dan si Haru malah jadi terluka ya kena bom. Syukur ada si Reiji datang tepat waktu dan menyelamatkannya dengan Emolgear Lonely New. Nah di sini muncullah salah satu karakter utama juga di cerita Gaban ini yaitu Setsuna Aiko Queen yang ngebawa Reiji dan juga Miharu ke tempat aman. Agi juga ngebantu ngerawat si Miharu ya, di mana salah satu kemampuan Agi bernama Leisha Confession diperlihatkan di sini, di mana ini tuh mirip banget sama Mimi dari seri Gaban original yang mampu mengubah Agi ataupun Mimi menjadi sosok yang mereka inginkan. Di sini kan Agi itu jadi kayak tim perawat gitu ya. Tapi kalau dia itu mau jadi makhluk hidup lainnya nih, kayak burung ya bisa, mau jadi kodok juga bisa, ya suka-suka dia aja. Ini juga jadi pertemuan pertama antara Reiji Doki dan juga Setsuna Aiko Queen ya. Jadi pertempuran itu masih pecah sampai malam di mana Hitoshi juga mengeluarkan lagi salah satu kemampuannya dengan Nega Emolgear yang dia punya, yaitu membangkitkan pasukannya dan juga mengancam menghancurkan dunia. Jadi pengikut-pengikutnya dari tim pemberontak jadi ala-ala zombie gitulah. Nggak bisa sakit digebuk juga ya. Kayaknya adrenalinnya jadi naik tuh. Jadi kriminal kakap masih episode 1 udah sesumbar pengen ngancurin dunia. Poinnya di sini yang bisa diambil yaitu lewat kata-kata Reiji ke si Hitoshi, di mana seharusnya seorang pemimpin sejati tidak memaksakan kehendaknya pada dunia. Harusnya diakui mungkin ya. Langsung aja bahas ke fight-nya, di mana dimulai dari Emolgi hitam Hazui yang dipegang sama Hitoshi tadi meledak dan berubah menjadi sosok monster bernama Emons. Ana masih pengen nangkep sih secara detail gimana soal ini tuh bisa terjadi. Apakah energi negatifnya itu udah limit sehingga Outbreak menjadi sosok Emons? Atau ini karena kehendak Nega Emolgear itu sendiri? Berhubung yang udah kita lihat ya, Emolgear ini kan bukan benda mati juga, tapi masih bisa berinteraksi. Jadi ya udah ketika mau berubah jadi Emons ya udah terserah dia aja gitu. Reiji berubah menjadi Gaban Infinity dan bertarung. Beda dengan di bagian awal, kita itu diperlihatkan dengan perubahan atau Jochaku yang proper dari Gaban Infinity. Ada lagi nih, referensi Gaban original, di mana langsung ada deskripsi dari naratornya yang bilang, mari kita lihat lagi proses perubahannya. Kangen banget ada kata-kata gitu ya. Di mana dijelaskan, kalau Jochaku itu adalah perintah untuk mengaktifkan sistem Gaban. Lalu setelah Jochaku, energi dari Emolgear yang sudah dimasukkan ke dalam Gabarion Trigger akan menyatu dengan yang namanya itu Gabarion Particle yang terkonsentrasi dalam trigger. Dan hanya dalam waktu 1 milidetik, combat suit akan diproyeksikan dan dibentuk. Jadi kayak dipakaikan gitulah ke tubuhnya si Reiji. Emang ada hitung-hitungannya juga kan Gaban original di mana waktu pemakaian suitnya ya sepersekian detik ya. Kalau waktu suitnya terpakai itu ya emang kecepatan cahaya guys ya. Jadi memang secepat itu ya. Cuman kayak ada apa ya penjelasan prosesnya gitu. Jadi kayak terlihat lambat. Keren lah ya. Fight-nya asik juga nih, di mana Reiji juga menggunakan Gabarion Blade di sini. Dan finishingnya juga sama, pakai Gabarion Blade ya. Di mana ini jelas referensi dari Gaban original dengan Leisha Blade-nya ketika menghunuskan pedangnya sampai bercahaya. Terus pas nyerangnya itu, yaitu dari Dawn Brothers ya. Jadi kayak nyerang dalam gelap terus nyabit-nyabit gitu. Yang keren pas finishingnya ini, kan tubuh si Gaban Infinity-nya itu nyala. Dan terlihat kayak ada sosok demon gitu ya, dari lampu si suitnya. Itu keren banget guys ya. Hitoshi ditangkap di mana Setsuna yang sebelumnya kebingungan ya dan juga terkejut melihat Jochaku dari Reiji, langsung kayak ngelabrak si Reiji dan berubah menjadi Gaban Bushido dengan Hiso Emolgear. Mungkin dia nganggep Gaban itu cuman dia nih satu-satunya. Kok ada lagi yang lain? Ini balik lagi ke konsep multiverse yang diangkat menjadi tema utama di cerita Gaban ini. Dan mungkin soal ini tuh bakalan ditanyakan sama si Setsuna ke si Reiji nanti di episode minggu depan ya. Itu dia guys pembahasan Ana untuk Super Space Sheriff Gaban Infinity episode pertama ya. Kalian yang udah nonton silahkan kasih komentarnya juga. Episode kedua akan berfokus dan juga memperlihatkan aksi Setsuna sebagai Gaban Bushido. Jadi buat nanti Gaban Luminous ya dengan waifu-waifunya ya sabar aja guys ya episode ketiga kayaknya. Apakah dibahas lagi? Nggak janji dan lihat entar.
Ramain dulu aja pembahasan di video kali ini ya. Kalau banyak yang nggak minat, ya ngapain juga aneh nyapain diri. Bikin satu pembahasan itu capek banget guys ya. Ya setidaknya episode perdana sekaligus first impression ya sudah dibahas guys ya. Jadi memang ketara banget secara konflik dan lain-lain itu ya, masih ada rasa-rasa Super Sentai-nya. Cuman mereka itu tetap menyelipkan unsur-unsur Gaban jadul sebagai penghormatan juga sekalian di seri ini. Yang pastinya udah lama kita itu ya nggak lihat lah, sebagai sentuhan yang fresh juga kan. Reggie, Anu juga suka sebagai MC. Dari personality dan juga watak emang mirip seperti kayak apa ya guys ya. Kayak si Geki sih kalau Anda lihat ya, si Geki Akashi Gaban Type G ya. Dibilang simple juga sebenarnya nggak terlalu ya. Jadi cukup kompleks ini soal Cosmo Layer, energi negatif, dan juga si Nega Emogirnya. Dan soal BGM nih, BGM juga oke banget menurut Anda ya. Rasa-rasa Metal Heroes-nya berasa jadi kental banget di seri ini. Karena kan kayak ada sentuhan trumpet-trumpetnya gitu ya. Ya udah seperti itu aja. Terima kasih banyak yang sudah menunggu pastinya ya, baru dibahas kali ini. Dan juga silakan kasih komentar seperti yang Anda perintahkan tadi ke kalian ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Cucaku!